Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan tadabbur surah Abasa. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu datang kepada beliau Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, ingin belajar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah tidak meladeni beliau karena ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berhadapan dengan tokoh-tokoh Quraisy, yang kalau tokoh-tokoh Quraisy ini masuk Islam itu akan banyak sekali pengikut-pengikutnya yang juga akan masuk Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menegur baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada ayat yang akan datang ini masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang tegurannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla innaha tadhkirah. Kalla. Sekali-kali janganlah engkau bersikap demikian. Kalla. Jangan bersikap demikian. Nah, saudara-saudara sekalian, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah masih lagi bercerita tentang teguran Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah dikatakan kepada beliau seperti yang sudah kita katakan tadi, yaitu jangan buat lagi seperti ini. Innaha tazkirah. Sesungguhnya surah ini yang turun sekarang ini adalah merupakan sebuah peringatan, tazkirah. Nah, maksudnya surah ini seperti yang sudah kita katakan tadi adalah nasihat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna pertama. Surah Abasa ini merupakan nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, saudara-saudara sekalian, ketika dikatakan bahwa surah ini adalah merupakan peringatan untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bermakna juga bahwa surah ini juga menjadi peringatan bagi umatnya, bukan saja untuk Rasulullah tetapi juga bagi seluruh umatnya. Kenapa? Karena kaidah dalam memahami tafsir, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa yang dipandang itu adalah keumuman lafaz, bukan karena sebab turunnya surah ini. Sebab turunnya disebabkan Abdullah bin Ummi Maktum, tapi itu hanya sebab turun, tapi ayat ini berlaku secara terus menerus. Jadi para ulama, para ustadz, ya, kalau ada yang ingin belajar kepadanya juga harus memberikan pelayanan kepada murid-murid yang datang untuk belajar, ya. Mereka tidak boleh tidak memperhatikan orang yang ingin belajar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, juga memberikan makna bukan saja surah ini, tetapi maknanya adalah bahwa Al-Quran secara keseluruhan, termasuk ayat-ayatnya, itu juga merupakan peringatan. Innaha tazkirah. Sungguhnya, ya, seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, bukan surah Abasa saja, itu semuanya adalah merupakan peringatan. Jadi dhamir ha, innaha, ha itu, ya, pada perkataan innaha itu kembali kepada Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran. Jadi bukan surah ini saja, sekali lagi kita katakan seperti itu, akan tetapi seluruh ayat-ayat Al-Quran adalah merupakan peringatan. Ini yang disebutkan oleh Muqatil rahimahullah. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, ini sekaligus menjelaskan tentang fungsi Al-Quran, yaitu untuk memberikan apa? Memberikan peringatan.
Ya. Jadi sekali lagi fungsi Al-Quran itu adalah untuk memberikan peringatan, nasihat ataupun bimbingan. Ya. Maka ketika Al-Quran itu berfungsi untuk memberikan peringatan, bimbingan, nasihat, maka itu juga sekaligus merupakan tugas dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas Rasul itu memberikan nasihat, memberikan bimbingan, mengajak umatnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam surah Qaf ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ya Muhammad, maka berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an ini terhadap orang-orang yang takut akan ancamanku. Nah, demikianlah saudara-saudara sekalian, ya, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai fungsi Al-Qur'an dan juga mengenai tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan juga di dalam ayat yang lain, ya, dalam surah Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman mempertegas lagi tentang fungsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh Muhammad, engkau adalah orang yang memberikan petunjuk bagi manusia ke jalan yang lurus. Ya, memberikan petunjuk, bimbingan, ajak mereka ke jalan yang lurus. Itu adalah tugas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk juga mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, ya, dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan, dan dari kezaliman kepada keadilan Islam. Ya, seperti yang dijawab oleh Rabi' ibn Amir ketika ditanya oleh Panglima Romawi Rustum, apa agama yang dibawa oleh Nabi kalian itu? Kata Rabi' ibn Amir bahwa ia membawa agama, tujuannya adalah untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam, dari kesempitan dunia kepada keluasan akhirat, ya, dari penyembahan kepada manusia kepada menyembah kepada Tuhan manusia. Itulah risalah Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-9, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat. Dialah Allah yang telah menurunkan ke atas hambanya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatin bayyinat, ayat-ayat yang cukup jelas, yang terang benderang. Untuk apa? Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, agar dia keluarkan kalian daripada kegelapan kepada cahaya. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu amat kasih kepada kalian. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu saja di sini, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya otoritas untuk memberikan jaminan hidayah taufik, karena hidayah taufik itu adalah hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, Rasulullah bagi tahu kepada manusia, ini baik, ini buruk, ini yang hak, ini yang batil, ini halal, ini haram. Tapi setelah manusia mengetahui yang baik, yang buruk, ya, yang halal dan yang haram, apakah mereka kemudian mengambil seluruh yang baik-baik dan meninggalkan yang haram? Kan belum tentu. Maka dikatakan hanya orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, setelah dia tahu kebenaran, dia ambil kebenaran itu. Setelah dia tahu kesesatan, dia tinggalkan, ya, dia tinggalkan kesesatan itu. Itu adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bertanya sekarang, ya, kenapa manusia itu perlu diingatkan? Tadi dikatakan di awal, ya, Al-Qur'an ini adalah peringatan untuk manusia. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga untuk memberikan peringatan kepada manusia
Tapi ya, apa alasan kenapa manusia ini perlu diingatkan? Ya. Kenapa? Jawabannya adalah karena manusia ini suka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa dia bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepadanya. Bahkan bukan saja lupa, ya, dia berani untuk ya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puncaknya, berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di ayat yang ke-17, qutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia ya yang kafir itu, manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, binasa dia. Kenapa? Karena alangkah amat dahsyat sekali kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kadang-kadang manusia ini sampai kepada peringkat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah, mengingkari Allah, padahal yang ciptakan dia Allah, yang bagi rizki kepada dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa Al-Qur'an itu fungsinya adalah untuk memberikan peringatan kepada manusia. Dan tugas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan peringatan kepada manusia. Ini satu hal, ya. Tapi apakah kemudian seperti yang sudah kita katakan tadi, semua manusia mau mengikut Al-Quran ini, ya, menjadikan Al-Quran sebagai peringatan untuk dirinya, ya, itu adalah sesuatu yang lain lagi, ya, bahwa Al-Quran itu adalah sebuah peringatan, iya. Tapi apakah kemudian manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai sebuah peringatan, itu hal yang lain lagi. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan pada ayat berikutnya, faman syaa'a dzakarah. Maka barang siapa yang mau, ya, tentulah dia akan menjadikan Al-Qur'an ini sebagai peringatan baginya. Maksudnya ada juga ya orang yang tidak mau menjadikan Al-Qur'an sebagai peringatan, ya, tidak mau mengikut apa yang ditunjuk oleh Al-Qur'an Al-Karim. Karena Allah memang bagi pilihan kepada manusia untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduannya atau tidak. Kalau dia tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, tunggu saja nanti di akhirat. Kalau dia mau, alhamdulillah. Baik saudara-saudara sekalian, nah, bercerita tentang bahwa Al-Quran ini adalah sebuah tazkirah, ya, sebagai tazkirah, peringatan untuk manusia. Ini kita ceritakan sedikit, ya, agak lebih jelas. Itu apa maksudnya Al-Quran sebagai peringatan bagi manusia. Nah, kan di dalam Al-Quran Al-Karim kita jumpai banyak ayat-ayat yang bercerita tentang masalah akidah, masalah akhlak, dan juga masalah syariat. Itu banyak di dalam Al-Quran, ya. Ada ayat-ayat yang memberikan motivasi, ya, kepada kita untuk melakukan kebaikan dengan berbagai macam balasan keuntungan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya motivasi, menggalakkan kita untuk berbuat kebaikan. Kalau kita buat, kita akan mendapatkan keuntungan baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian ada juga ayat-ayat yang memberikan ancaman, ya, ancaman bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum bagi mereka ini bukan saja di dunia, tetapi juga nanti di akhirat. Nah, ada ayat-ayat yang menceritakan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat-ayat yang menceritakan ciptaan Allah ini. Kita dituntut, disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentafakurinya, merenunginya, dan mentadaburinya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Itu disuruh tadabbur secara umum isi Al-Quran, dan termasuk diantaranya adalah ciptaan Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kenapa kalian tidak mau mentadaburi, ya, bagaimana onta diciptakan, bagaimana bumi ditinggikan, bagaimana gunung ditancapkan, dan bagaimana, ya, bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan oleh Allah untuk mengkaji, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti nanti kita akan mendapatkan peringatan. Nah, itu diantaranya, ya.
Yang berikutnya juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, kisah-kisah umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa, maksiat, kekufuran yang telah mereka lakukan. Nah, setelah Allah kisahkan kisah umat-umat itu, ya, kenapa mereka dibinasakan, ini secara otomatis menjadi peringatan bagi kita. Jangan lakukan kesalahan yang sama, ya, seperti yang telah dilakukan oleh umat terdahulu. Sebab hati-hati, dikhawatirkan apa yang pernah Allah timpakan kepada mereka juga akan ditimpakan Allah kepada kalian. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, ada ayat yang bercerita tentang perjalanan hidup manusia. Mulai dari tidak ada, kemudian Allah ciptakan di alam arwah, masuk ke alam rahim, masuk ke alam dunia, masuk ke alam barzakh, dan masuk ke alam akhirat. Ini juga sebenarnya hakikatnya adalah mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini bukan hanya di dunia ini saja, akan tetapi kita punya kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat, ya. Baik, saudara-saudara sekalian. Nah, itu bahwa Al-Qur'an sebagai peringatan. Nah, Al-Qur'an itu, ya, apa definisinya? Disebutkan oleh para ulama bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya, ya. Kemudian kita dihitung ibadah ketika kita membacanya, ya. Diturunkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan secara mutawatir oleh orang banyak, ya. Kita beribadah ketika membacanya, ketika mempelajarinya, dan ketika mengajarkannya kepada orang lain, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, ya, Al-Qur'an itu terletak di mana? Fi suhufim mukarramah. Ya, Al-Qur'an itu yang merupakan tazkirah itu tertulis di dalam kitab-kitab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian, Al-Imam Al-Alusi rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkataan suhuf di sini ada 4 pendapat. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan suhuf itu pertama sekali adalah kitab-kitab yang disalin dari Lauh Mahfuz. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan suhuf itu adalah Lauh Mahfuz itu sendiri yang ada di langit sana. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ini pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan pandangan yang ketiga adalah yang dimaksud dengan suhuf itu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, ya, dan kepada para rasul, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 196. Wa innahu lafi zuburil awwalin, dan sungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dan pandangan yang keempat, yang dimaksud dengan suhuf itu adalah lembaran yang ada pada kaum muslimin pada waktu itu, yang kemudian dikumpulkan dan dibukukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama radhiyallahu taala anhu, ya. Fi suhufin mukarramah, yang dimuliakan. Iya, Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang mulia, ya, karena turun dari yang maha mulia, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan oleh malaikat yang mulia kepada manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita wajib memuliakan Al-Quran. Nah, di antara kewajiban kita memuliakan Al-Quran diantaranya adalah kita harus membacanya, mendengarkannya, mentadabburinya, dan menjadikannya sebagai panduan dalam hidup kita, juga mempelajari dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, itu cara kita memuliakan Al-Quran, ya. Bukan arti kata memuliakan Al-Quran itu saja kita letakkan di tempat yang tinggi, kita hiasi, kita kasih minyak wangi. Itu sebahagian, ya, daripada cara kita menghormati Al-Quran di tempat yang tinggi, ya. Tapi yang jauh lebih penting dari itu semuanya adalah kita baca dan kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan kita, ya. Baik. Fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramim
bararah, yang ditinggikan kedudukannya, lagi disucikan di tangan para malaikat yang mulia, lagi berbakti. Nah, baik saudara-saudara sekalian, selesai sudah bahagian kedua dari tadabbur surah Abasa. Dan sekarang apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang sudah kita sebutkan? Nah, yang pertama adalah bercerita tentang teguran Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidak meladeni Abdullah bin Ummi Maktum, ya, yang datang ketika itu. Kenapa? Karena Rasulullah sedang sibuk meladeni orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Rasulullah berijtihad kalau ini masuk Islam akan banyak dari pengikut mereka yang masuk Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeda-bedakan di antara manusia. Itu pelajarannya. Jangan ada orang yang dibeda-bedakan. Dan yang kedua adalah Al-Qur'an harus senantiasa dimuliakan. Di antara cara memuliakan Al-Qur'an adalah dibaca, didengar, ya, difahami, ditadaburi dan diamalkan dalam kehidupan, termasuk juga tadi ditempatkan di tempat yang mulia. Baik saudara-saudara sekalian, jumpa lagi pada bahagian yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.